Jadi kita tengok dulu ya masalah 212 yang diucapkan saudara Miftah ini. Anda menyebut 212 jangan sampai masuk ke link istana. Karena nanti kalau datang ke sana mengucapkan Allahu Akbar dan rusak. Nah, ini datang dari pikiran Anda sendiri atau datang dari pikiran setan yang menyelimuti dalam dirimu? Coba ya seperti kayak gitu. Coba nih. Lihat bicaramu, nanti renungkan lagi apa yang kamu katakan itu. Ini videomu. Makanya dari awal saya bilang sama Pak Prabowo, Pak, saya akan dukung Bapak sebagai calon presiden. Tapi syaratnya satu, saya nggak mau orang-orang yang Islam aliran keras, entah dari manapun, itu berada di lingkungan Bapak. Saya nggak mau orang seperti 212 berada di lingkungan Bapak. Coba Anda bayangkan, kalau orang-orang kayak saya nggak masuk di lingkungan Pak Prabowo umpamanya, orang-orang Islam aliran keras, besok masuk istana, tahu-tahu takbir, bubar negara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Artinya sehat batinnya, sehat rohaninya, sehat jasmaninya, semua sehat. Jadi sehat hatinya juga, sehat dalam pikirannya, benar dalam lesannya. Saudara-saudaraku semuanya, ya saya tidak akan membawa masalah tentang penjual es ya, karena saya juga yakin bahwa itu sebenarnya hanya kebetulan, mungkin karena kebiasaan. Kebetulan itu karena kebiasaan. Yang saya akan bicarakan ini masalah pembicaranya saudara saya Miftah ini, karena kita juga saya dengan Miftah ini sering ketemu di Sragen, di tempatnya Abah. Kita kalau ada acara biasanya juga ketemu. Yang saya sesalkan adalah tentang dia kepengen masuk ke area Presiden Prabowo, tetapi dia menyebut tentang masalah 212. Betapa bencinya hati seorang Miftah terhadap 212 ini. Salahnya apa sama Miftah tentang 212 ini? Terus kemudian kepentingannya apa? 212 ini di istana, kok sampai menyebut nanti kalau di istana menyebut Allahu Akbar, hancur dan rusak dan sebagainya, katakan. Sebenarnya ini adalah mulut yang memang ya, kalau dalam pengakuannya kan memang orang ini kan dakwahnya kepada orang teman-teman yang maksiat. Artinya juga bersahabat dengan lonte-lonte, bersahabat dengan orang-orang ya jelas, karena hanya kepengen viral sebenarnya waktu itu ya, sesuai dengan yang saya dapatkan videonya tentang pernyataan dari orang-orang sekitarnya. Seperti ibu itu dulu yang yang menjual rumah juga itu berbicara juga. Tapi ada benarnya juga ini. Ya kalau campurnya itu orang-orang yang bermaksiat, maka mengatakan lonte, bajingan, goblok, tanco, itu udah biasa jadinya gitu. Jadi kebiasaan karena berkumpul dengan orang-orang itu sehingga membenci orang-orang yang berjuang yang benar. Saya paling tidak terima ini. Jadi nanti saya kalau ketemu saya juga akan pertanyakan apa maksudnya menyinggung tentang 212 ini. Kalau dulu menyinggung tentang ormas yang dipimpin oleh Habib Muhammad Rizik, dan saya sudah ketemu di pondok pesantren di Sragen, di tempatnya Abah. Kita juga berbicara clear, akhirnya clear. Kali ini menyangkut tentang 212. Betapa bencinya orang ini terhadap perjuangan Islam. Ya saya tahulah motivasinya sebenarnya Miftah ini kan motivasinya hanya untuk cuan saja sebenarnya. Bukan karena kebenaran, bukan apa. Yang malah justru yang seperti kayak gini nanti akan banyak dukungan terhadap Miftah itu. Ya. Dukungannya juga orang-orang modus para penjilat kekuasaan, modus orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Itu pasti mendukung karena memang dia berkumpul di situ. Tapi cuma saya sayangkan, saya sedikit juga memberi nasihat lah. Sudahlah, berhentilah berbicara yang tidak baik. Kasihan sama guru-gurumu.
gurumu juga guruku. Kita juga sering ketemu, mari kita berbicara yang baik, jangan menyalahkan muslim yang lain. Karena kalau saya lihat, jujur ya saya lihat ya ini dari hati saya, Abah ini dari seluruh kalangan itu dicintai. Abah Syarif Hidayatullah Sragen itu seluruh kalangan dicintai. Dari seni, dari apa semua dicintai. Tapi maksiat dia tidak menyukai. Jadi Abah ini kan orang yang betul-betul ingin membuat umat ini bersatu. Karena tahu bagaimana negara ini bagaimana. Maka para jenderal purnawirawan, ya ulamanya dari kelas atas sampai kelas bawah ke Sragen. Artinya bertemu, berbicara dengan baik. Sampai saya sayangkan orang yang dekat dengan Abah ini, diantaranya adalah Miftah ini, berbicaranya kadang-kadang ngawur. Tidak bisa menjaga gurunya. Saya bilang begitu karena Abah Syarif adalah guru saya juga. Jadi saya harus bisa menjaga bagaimana kita harus berbicara. Lebih baik saya tidak terkenal. Memang nggak bisa terkenal, mau ngapain? Untuk apa terkenal kalau berbuat yang nggak karu-karuan? Mencaci maki orang, menggoblok-goblokkan orang, melonde-londekan orang. Tidak ada artinya. Terkenal karena proses dari lagi kepada sahabat saya, Miftah, sudah insya Allah secara materi sudah cukup. Secara kekuasaan sudah cukup. Jadi enggak kemarin juga mengundurkan diri karena itu menjadi utusan khusus, nangis-nangis, ya nggak perlu nangis lah. Karena semua sudah dijadwalkan seperti itu. Dan saya juga berharap kepada orang yang membela. Ada kan kiai-kiai juga yang membela, begini-begini, akan mencari yang menyebarkan. Anda ini malah menjadi pecundang. Kalau mau bikin konten-konten, akan mencari yang menyebarkan video itu, padahal Anda adalah kiai. Berarti Anda termasuk pecundang. Jangan dilakukan begitu. Siapa Anda kok mau mencari yang menyebarkan video? Nah, video jelas tersebar orang namanya di tempat umum seperti itu. Jadi kiai-kiai yang membela Miftah ini kadang-kadang kelewat batas juga cara membela itu. Jadi maaf ya, maaf. Saya hanya memberikan nasihat, sudahilah kata-kata jorok, kata-kata kasar, bercanda yang bercanda yang wajar-wajar saja. Karena bercanda itu juga nggak boleh berlebihan. Akhirnya kalau berlebihan juga salah. Dan kiai-kiai yang mendampingi itu juga sadar loh. Sadar bahwa kita ini akan mencari hal yang baik, bukan menjadi penjilat kekuasaan. Jadi nggak perlu berbicara yang ngelantur lah, yang mau nyari, yang menyebarkan video dan lain sebagainya. Sadarlah semuanya, dan ini menjadi pelajaran. Dan ini menjadi pelajaran dari seorang Miftah. Mudah-mudahan kembali mengikuti saran-saran dari gurunya. Dan kembali kepada gurunya, jangan melupakan gurunya. Karena kalau orang sudah melupakan gurunya, maka nanti yang terjadi adalah seperti ini. Ini adalah yang dilakukan dan kemudian viral sampai seperti ini adalah wujud karena lupa, mungkin dari saran-saran, lupa dari nasihat dari seorang guru. Terima kasih. Saya sekali lagi untuk saudaraku Miftah untuk bisa merubah sikap. Terkenal sudah, materi sudah, semuanya sudah. Maka kembalilah ke yang lurus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.